Berjumpa dengan saya Eli Mesaro dari Prodi S1 PGSD Pokjar Gondang Wetan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan modul 2, yaitu karakteristik pendidikan sekolah dasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan KB1, yaitu fungsi, tujuan, dan ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu fungsi, tujuan pendidikan sekolah dasar. Fungsi pendidikan sekolah dasar yaitu menanamkan kemampuan dasar bagi setiap warga Indonesia yang masih berada pada rentang usia sekolah dasar. Tujuan pendidikan sekolah dasar yaitu memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, serta warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Kemudian yang kedua yaitu tentang karakteristik pendidikan sekolah dasar. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum meliputi yang pertama, kemelekwacanaan atau literasi. Kemelekwacanaan merujuk kepada pemahaman siswa tentang berbagai fenomena atau gagasan lingkungan dalam rangka menyesuaikan perilaku dengan kehidupan. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi, yaitu mampu mengomunikasikan sesuatu, baik buah pikiran sendiri maupun informasi yang didapat dari berbagai sumber kepada orang lain dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu kemampuan memecahkan masalah, yang mencakup merasakan adanya masalah, mengidentifikasi masalah, mencari informasi untuk memecahkan masalah, mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah, dan memilih alternatif yang paling banyak. Yang terakhir yaitu kemampuan bernalar. Maksudnya di sini menggunakan logika dan bukti-bukti secara sistematis dan konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik khusus. Di sini meliputi siswa SD. Siswa SD adalah anak-anak yang berusia 6-12 tahun. Mereka juga mempunyai karakteristik fisik dan mental yang berbeda. Selanjutnya yaitu guru. Guru SD adalah guru kelas yang wajib mengajarkan 5 mata pelajaran di SD, kecuali agama dan pendidikan jasmani. Kemudian kurikulum. Kurikulum SD merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dasar yang mempunyai tujuan yang khas, yaitu mengembangkan kemampuan dasar anak SD. Yang keempat yaitu pembelajaran. Ciri utama pembelajaran di SD yaitu pembelajaran terpadu atau tematik, kegiatan konkret, kegiatan manipulatif berupa pemberian kesempatan untuk mengutak-atik benda-benda tertentu, serta pengalaman langsung. Yang terakhir yaitu gedung dan peralatan pembelajaran. Secara umum, gedung di SD terdiri dari 3-6 kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Peralatan pembelajaran seperti alat-alat IPA, IPS, dan buku pembelajaran biasanya tersimpan di dalam lemari yang berada di ruang kelas. Demikian penjelasan saya tentang KB1. Untuk selanjutnya KB2 akan disampaikan oleh rekan saya Nur Saifatul Husna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Saifatul Husna, Prodi S1 PGSD Pokjar Gondang Wetan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Eli Mesaro mengenai karakteristik pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan KB2 tentang tatanan organisasi dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, pengelolaan. Bisa kita simak dalam diagram berikut ini. Dari diagram 1 dapat disimak bahwa sekolah dasar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan ranting dinas atau kecamatan
yang secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sementara itu, komite sekolah sebagai lembaga mandiri berperan langsung dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, komite sekolah sebenarnya merupakan mitra terdekat sekolah dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan terhadap masyarakat. Yang kedua, sarana dan prasarana. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana dan prasarana sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dasar. Di samping adanya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta dari masyarakat, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dasar haruslah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Yang kedua, bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sekolah dasar merupakan jenjang pertama pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Sementara itu, MI adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD, di samping pendidikan agama Islam. Yang kedua, sekolah dasar unggulan atau sekolah nasional plus. Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan umum dengan keunggulan yang merupakan kelebihannya dari sekolah dasar biasa. Yang ketiga, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB untuk anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus atau yang mempunyai kelainan seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrita, dan tunalaras. Yang keempat, sekolah dasar inklusi. Jika di SLB berkumpul anak-anak dari berbagai kelainan, maka di sekolah dasar inklusi berbaur anak biasa atau normal dengan anak luar biasa. Yang kelima, program paket A. Program paket A merupakan pendidikan non-formal setara SD atau MI yang diperuntukkan bagi para peserta didik yang berusia 15-44 tahun. Program ini ditunjukkan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi warga negara yang berbagai alasan tidak memungkinkan mengikuti pendidikan formal. Yang terakhir, sekolah rumah atau homeschooling. Sesuai dengan namanya, sekolah rumah atau terkenal dengan sebutan homeschooling adalah sekolah yang diselenggarakan di rumah. Demikian penjelasan dari kami tentang modul 2 karakteristik pendidikan sekolah dasar. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.